jagongan ya, kayak asik ya. Nah ini kita sore-sore ini ngobrol sama Pak Mardianto yang lagi sakit mata, kena iritasi. Ya. Nah ini juga nggak asing lagi nih. Ini golongan kelompok lakon ini. Waduh, ternyata Pak Mardianto ini masa mudanya punya pengalaman yang seru nih, saudara. Mantan pembalap downhill. Waduh, yang sudah menapaki Bromo juga. Seru ini. Ya, cuman sekedar hobi lah. Untuk hiburan, Pak ya. Ya, hiburan. Tapi waktu itu sempat ikut prestasi nggak, Pak? Enggak pernah, Bang. Arena prestasi balap downhill atau enggak pernah. Enggak pernah ikut masalahnya. Nggih, Kita kan lebih enak bebas gitu loh. Nggih. Enggak ada terikat, enggak ada apa yang pemerintah atau apa. Mencari kepuasan. Nah, mencari kepuasan tersendiri. Kalau orang-orang mungkin mancing atau mungkin cari hiburan lain, off-road dan sebagainya. Pak Mardianto ini hobinya juga ternyata off-road juga. Seru juga. Off-road juga, pernah off-road juga. Off-road juga pernah. Pakai jeep atau enggak, pakai sepeda. Oh, pakai sepeda. Kan trail lah, ya, trial. Oh, wih, hobinya apa itu? Seru juga ini. Ya. Zaman itu kan pakainya Suzuki TS itu loh. Oh, wih, sekarang mahal sekarang itu. Suzuki TS yang legendaris. Sekarang kan udah langka itu kan, udah nggak ada. Sekarang lagi dicari orang itu, Pak. Seru itu. Pakainya itu gelatak Suzuki TS. Melegenda. Sama juga dengan Bang Gondrong ini, ternyata masa mudanya beliau ini juga seru. Saya kemarin dicerita itu ternyata atlet bela diri. Iya dong. Mantap. Bisa dibuktikan di YouTube-nya, Bang ya. Oh, iya, ada sudah. Ada di YouTube-nya yang masa muda dulu waktu masih prestasi di bela diri. Oh iya, ada. Ternyata seru-seru sekali nih pengalaman. Jadi kami ini di sini ya memang bukan orang tidak terlahir di kalangan orang kaya ya, tapi hobinya mahal. Luar biasa. Ya kan? Mantap. Berarti pernah, kalau Bang Gondrong ini pernah di jejak prestasi juga di bela diri. Iya. Waktu itu sempat dapat juara berapa, Bang? Juara berapa aja pernah sih, juara 3 pernah, juara 2 pernah, juara 1 pernah. Tingkat provinsi pernah, tingkat nasional pernah. Oh, mantap sekali. Ya, kenapa ini nggak dilanjut ini? Bukannya nggak mau ya, cuman untuk saat ini jadi yang diutamakan itu sebenarnya kebahagiaan keluarga sih. Jadi karena cenderung laki-laki itu kan selalu ingin menonjolkan dirinya sendiri kan. Selalu ada yang ditonjolkan ya. Jadi gimana ya? Menurut saya yang paling hebat itu mengalahkan ego sih. Paling seru itu ya. Ya jadi bukannya nggak mau, kalau ada fasilitas ya masih mau aja. Apalagi usia saya kan masih 29 kan, masih usia produktif untuk atlet kan. Cuman kan karena sarana dan prasarana sih tentunya ya sekarang itu nggak memadai. Gitu. Wah, berarti mungkin kalau di sini, mungkin siapa tahu di sini ada peluang untuk jadi pelatih. Saya tidak mau, saya masih mau dilatih. Oh, masih mau dilatih. Karena sebenarnya sebelum saya kesini itu saya melatih itu karena satu ada temennya olahraga itu aja. Jadi apa ya? Sebenarnya untuk sebenarnya kalau dikata pengennya ya, dulu kan saya kan satu disiplin ilmu bela diri kan, karate waktu itu kan, masih pelajar kan. Terus mendalami itu saya juga sempat pernah belajar Shorinji Kempo, terus boxing gitu sedikit. Nggak lama juga saya belajar MMA, tapi ya itu tadi karena
prasarana. Mungkin sampean ini kan juga penghobi apa ya, off road dan segala macam kan. Mungkin kalau apa ya, kayak MMA kayak gitu kan, itu kayak off road gitu loh. Jadi kalau kalian nggak punya modal yang kuat itu agak-agak gimana ya, susah sih. Memang gimana cara nyalurinnya ya mungkin kalau ada sedikit rezeki harus disempatkan gitu. Sedangkan sekarang ini sarana dan prasarananya kurang memadai ya. Contohnya kan orang-orang di sini itu kan lagi berjuang gitu kan, untuk memikirkan hari esoknya gimana aja masih mikir kan, masa mau melancong happy ending. Ya sekarang tanya aja Pak Mardianta nih, masih maukah apa downhill? Pasti masih mau gitu loh. Tapi ya mungkin nggak sekarang kan gitu kan. Mungkin karena apa, sarana dan prasarananya tidak memadai. Kenapa sampean di sini nggak off road, Pak? Karena di Karena sini sarana prasarana dan prasarananya tidak memadai gitu. dek ini onoe ketinting. Enggak, kalau itu cuma alasan gitu. Jadi nggak mungkin karena apa? Banyak faktor yang mesti perlu diperhatikan gitu, daripada ada yang lebih utama. Ada daripada mengutamakan hobi, ya ada lagi yang penting yang harus diperjuangkan kan gitu. Ya itu masing-masing orang sih. Apakah saya masih melakoni sebagai praktisi dalam ilmu bela diri, ya mungkin masih, tapi untuk saya sendiri, untuk saya latihan sendiri di rumah kayak gitu kan. Tapi untuk ke jenjang yang lebih tinggi mungkin kayaknya belum deh. Kalau masih pengen sebelum 40 itu masih bisa sih. Gitu. Sebelum 40 tahun itu masih bisa. Mantap. Gitu. Luar biasa sekali ternyata riwayatnya beliau-beliau ini. Ya, jadi kalau sampean mungkin bisa di apa ya? Karena arsip-arsip saya itu ada sebagian di rumah, ada sebagian mungkin di tempat KUPT mungkin ada tuh ijazahnya. Termasuk di YouTube-nya ya, ada di YouTube-nya waktu itu penyematan juara berapa itu waktu itu? Tahun 2010, juara 2 nasional. Juara 2 nasional tahun 2010 beliau sudah prestasi juara nasional. Mantap. Itu membawa nama Pengda Jateng. Pengda Jateng. Wih, luar biasa sekali ternyata beliau ini. Nah, selang ini bukan ya pamer dikit ya, nggak apa-apa ya. 2 minggu dari itu kan di Purwokerto waktu itu. Selang 2 minggu dari itu juara 2 lagi, cuman daerah Piala Pangdam di Grobogan. Itu selang 2 minggu dari itu, yang video saya tunjukkan sampean itu. Juara berapa itu? 2. Juara 2 Piala Pangdam. Nah, setelah selang dari itu 6 bulan Jawa Bali juara 1. Tapi mewakili kota Solo. Jadi kalau ditanya ngapain tuh diberangkatkan Tran gitu ya. Iyalah, saya ini membawa nama kota Solo itu berapa kali di kancah olahraga. Subhanallah, luar sedangkan biasa sekali. Kalian yang meremehkan itu ngapain aja kalian? Udah menyumbang apa untuk kota kalian? Ternyata nggak bisa disimpulkan dari casingnya ya. Ternyata beliau ini pengalamannya luar biasa sekali. Mantap. Ya tapi nggak masalah. Seperti itu tadi kan, kalau ditanya lagi balik lagi kenapa sekarang tidak meneruskan, ya karena sarana dan prasarananya tidak memadai loh. Kenapa dari dulu nggak nyambung aja ya? Itu kan setiap orang punya masalah masing-masing kan gitu kan. Itu masa iya sih harus diceritain semua. Berarti seandainya sekarang itu ada kesempatan, ada prasarana gitu, mau, masih sangat mau sekali ya, masih semangat ya. Kalau ada di Tanjung Selor ini ada sasana boxing, Muay Thai atau MMA yang ingin merekrut saya, itu akan saya terima dengan senang hati. Mantap. Nah ini mungkin yang berkompeten di situ ya, Koni atau apa yang membidangi di situ, siapa tahu bisa melihat video ini, senggol dong. Senggol dong, mungkin bisa dilihat dong prestasinya abang yang satu ini. Aduh, mantap sekali. Mudah-mudahan siapa tahu Allah memberikan kemudahan kita semua, dan Bang Gondrong ini tiba-tiba, mudah-mudahan ya, kita nggak tahu rezeki atau nasib seseorang itu, kita kan nggak tahu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan memberikan pastinya yang terbaik buat kita semua. Siapa tahu ada orang yang berkompeten di sini dan melihat
bahwa ternyata di SP10 ini ada orang yang berbakat dan punya prestasi yang luar biasa, dan mungkin bisa di apa ya, mungkin bisa dapat wadah ya, mungkin di di Bulungan sini. Sebenarnya itu apa ya, saya Hmm. kemarin itu sempat rasan-rasan sama KUPT sama beberapa orang sih. Kalau di sini tuh seandainya diadakan pencak dor itu gimana? Pencak dor, wah seru juga, boleh. Kayaknya asik ya, Iya. tarung bebas ya. Karena di sini Kalau lomba 17-an itu pencak dor gitu, Tanjung Buka atau bebas deh. iya seru. Nah, Seru kayaknya kayaknya. Yang penting tetap harus safety. Hah? Tetap harus safety lah. Yang penting itu harus aman dan jangan sampai cedera lah kalau bisa itu. Karena kalau masih muda-muda itu kalau cedera Waduh, itu saya. tapi kayaknya nggak bisa deh. Kalau Wah. olahraga itu nggak bisa menghindari namanya cedera. Iya, tapi ya jangan yang terlalu berat lah cedera-cederanya itu. Kalau Ini masih berat muda- lagi, downhill ini Wah. berat lagi cederanya. Ah, Salah-salah hanya nyemplung jurang itu bukan cedera, langsung mati, tahu nggak? Iya. Makanya kalau ditanya kenapa nggak downhill aja, karena saya nggak berani terus terang anjing. Kalau lawan orang aja asal nggak lawan batu gitu kan. Iya, iya. Downhill ini lawannya kan jurang, Iya. batu gitu kan. Ya, saya senang naik gunung, iya sih, cuman kan itu kan pakai kendaraan kan. Iya. Kalau downhill kan sepeda kayak gitu kan. Jadi Iya. kayaknya lebih gampang mengontrol diri sendiri deh daripada harus mengontrol kendaraan. Iya, iya. Jadi kalau tanya kenapa itu tadi, kenapa enggak downhill aja gitu. Wih, ini apa menonjolkan bela diri itu sombong gitu. Karena saya nggak berani serius. Kalau trek-trekan. Iya, iya. Nah, begitu juga dengan beliau Pak Mardianto ini. Waduh, siapa tahu. Tapi usia berapa sekarang Pak Mardianto? Usia 42. 42. Oh, berarti kalau 42 ini masuknya kelas senior. Kalau Enggak. ada itu Kalau part 2 itu kalau atlet itu masuknya kelas veteran. kelas veteran ya, sudah veteran ya. Iya, masuk veteran, mungkin arahnya sambil pelatih. Kalau Apaan? bersertifikat itu punya sertifikat pelatih itu mungkin sambil pelatih atau jadi panitia, wasit ya, dan lain mungkin sebagainya. yang- Mungkin mungkin arahnya ke seperti situ. itu. Nah. Tapi Yang- seandainya yang- ada prasarana gitu, ada yang nawari downhill Ikut Pasti masih dengan mau ya? senang Pasti hati. dengan senang hati dengan juga. tangan terbuka ya, dengan Iya. senang hati ya. Berangkat. Ada seru ya. Soalnya di sini ada spot-spot yang menarik. Yang bagus ya? Nah, ada di sini spot. Contohnya yang ada di Gunung Putih. Nah, Betul, betul. soalnya aku pernah ke situ. Oh. Wah, spotnya bagus ini untuk terabas. Hmm. Enggak usah downhill lah, terabas aja. Kalau downhill itu resikonya paling kecil itu patah tulang, Iya. kaki, tulang kering, tulang Ya kan? Kalau rusuk. pencak dor kan, kalau tarung bebas kan paling resiko paling kecil itu memar Mm-mm. Cedera ringan. sampai kematian pasti. Wah, itu. Iya. Kalau downhill kan Enggak, karena ada angkatan saya dulu ada gitu. Mm-mm. Jadi kena tendang kepalanya kan ya, game over. Game Cuman over. kan satu orang aja Ya. gitu. jarang. Jarang. Mm-mm. Nah, Kalau ini kalau downhill atau off-road itu kan minimal pindah alam. Nah, pindah alam Iya. ini yang seru ini, ngeri pindah alam ini. Iya. Anak masih kecil-kecil pindah alam. Aduh, ngeri. orang itu harus punya prinsip ya. Kalau saya dulu itu begini, kalau orang itu nggak mati kan, biar diapain juga nggak mati. Betul. Walaupun mau diapakan kayak, walaupun ditembak 100 kali kalau belum saatnya. Kalian kalau punya teman di kepolisian atau apa kan, mungkin di eksekutor tim eksekutor terpidana hukuman mati itu kan, atau kalian punya teman dokter forensik gitu kan, tanya aja orang itu biar ada. Jadi di Nusa Kambangan itu pernah ada cerita bahwasanya napi itu ditembak berapa kali itu belum mati dia, padahal tepat pada jantungnya. Berarti Itu ditembak. yang memberikan nyawa masih mengendaki memberikan nyawanya ya. Sebenarnya hobi saya tuh banyak sih. Kalau pengen diceritakan, naik gunung juga seneng, nembak juga seneng. Tapi yang berprestasi cuma berprestasi karate itu ya. Di bela diri aja. Gitu. Nah, sekarang apakah mau ikut di satu disiplin ilmu bela diri, misal untuk prestasinya di karate? Enggak sih, karena menurut saya kayaknya mungkin sama bela dirinya sih, mungkin lebih di boxing aja ya, karena hamstring kaki itu udah
Udah biasa. udah cenderung udah cedera sih. Jadi untuk apa, konsentrasi di kaki itu kalau terlalu banyak itu saya nggak bisa. Jadi mungkin bisa di boxing, mungkin bisa di MMA, tapi saya kayaknya lebih gregetnya itu di boxing. Lebih bersemangat kalau di situ ya. Nah, itulah saudara-saudaraku, ternyata beliau-beliau ini punya pengalaman yang seru dan menarik. Dan hobi yang mahal tapi walaupun bukan orang kaya. Ya, hobi yang mahal walaupun bukan orang kaya. Dan mengerikan. Iya. Daripada ini bentar lagi nih yang haters tuh juga komentar. Nggak apa-apa. Kalian tuh mungkin dulunya kaya, mungkin lebih kaya dari saya, tapi hobi kalian sampah. Ya Anda juga lah, mudah-mudahan lah. Nah, iya kan contohnya hobi komentarin orang itu kan hobi yang paling murah gitu loh. Di kuota 5.000 aja bisa, atau wifi di kelurahan bisa. Kan nggak perlu ngos-ngosan, ya kan, nggak perlu adrenalin, nggak perlu persiapan fisik, nggak perlu ini. Sedangkan kalau sepedaan aja gitu, nggak mungkin sepeda standar yang buat ngetrek, nggak mungkin. Sepedanya kelas sport, ya, kelas olahraga, misal karate atau boxing gitu kan, nggak mungkin kalian punya sempak doang ikut boxing, nggak mungkin. Pasti ya punya sarung tinju, pasti ya menyisihkan uangnya untuk suplemen, pasti menyisihkan waktunya untuk latihan kan gitu. Nggak mungkin, pasti mau. Nah, itu kalau hobi yang paling murah itu ya ngomentarin orang itu paling murah. Yang penting komentarnya bagus-bagus dan membangun. Nah, biar kita ini makin semangat Pak ya. Mantap. Nah, itulah saudara-saudara kita semua. Ternyata beliau-beliau ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Ternyata luar biasa sekali. Apalagi memang banyak. Bahkan aku dulu juga pernah traveling juga kan. Aku juga senang traveling itu. Nggak pernah kemana-mana, termasuk Bali, Bunaken, terus Labuan Bajo. Wah, Itu kan berarti sudah traveling paling mahal itu semua. Iya, keliling kemana-mana sudah. Bisa. Karena apa ya? Kita sambil kerja. Mantap. Sambil kerja proyek atau bangunan itu. Kayak ada pembangunan di sana, kita ikut ke sana bangun villa. Di sela-sela waktu ada saat-saat libur, kita main ke Tamasya, ke tempat dimana di situ ada ini pariwisatanya kan. Jadi nggak cuman kerja cari duit aja, ada saat-saatnya untuk refreshing. Iya. Mantap. Di Bunaken itu di Manado aku juga kerja bangunan itu. Waktu itu ada acara dikhususkan untuk libur, kita main-main ke Bunaken. Berangkat aja jalan-jalan ya. Mantap. Ke Taman Laut Bunaken itu. Kita juga iya. terjun ke laut itu, ke dalam nyelam itu. Lihat pemandangan itu, di dalam laut ya. Iya. Mantap. Cuman yang belum 2. Raja Ampat sama Danau Toba. Mudah-mudahan lah. Kalau rezeki tak kemana Pak. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan itu Allah memberi kemudahan. Amin. Dan mengabulkannya. Amin, Allahumma amin. Nah, itulah saudara-saudaraku, bincang-bincang dengan duo kelompok lakon ini, mantap nih. seru. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Amin, Allahumma amin. Salam sehat dan sejahtera selalu. Terima kasih kepada yang sudah support dan mendukung channel ini. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sudah like, komen terbaik, dan subscribe. Nah, mungkin yang berkompeten di bidang ini mungkin bisa senggol Bang Gondrong sama Pak Mardianto. Kayaknya Koni. Iya, Koni. Nah, siapa tahu Koni ada yang lihat ini beliau-beliau ini.
sasananya butuh anggota baru. Nah, ini bisa direkrut ini dari SP10 jalur 3. Bang Gondrong, rumah nomor berapa, Bang? Baru ini ya saya ngemis donasi. Waduh. Ya enggak ngemis ini. Ini kan kita Donasi punya dong sarung tinju kan. Donasi dong gamsil. Iya, Donasi dong sepeda. Siapa Donasi tahu. dong motor trail. Siapa tahu rezeki tak kemana, Bang. Kan donasi itu nggak harus dalam bentuk sembako dan beras ya. Bisa aja sepeda dondil bisa gitu kan. Mantap. Sarung tinju bisa kan ya nggak masalah, namanya donasi. Iya. Sepatu buat jogging bisa. Nah, ini yang dari KONI kabupaten atau provinsi Kaltara ini. Mudah-mudahan ada yang lihat. Nah, ini ada orang-orang berbakat juga ini. Ngeri. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila mana ada salah kata atau ucapan saya. Juga beliau-beliau ini. Nah, inilah canda tawa kami di jalur 3 UPT SP10 Tanjung Buka, Kalimantan Utara. Mudah-mudahan ada yang mau senggol-senggol nih. Ternyata beliau-beliau ini punya bakat yang luar biasa sekali. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.